Ini kita langsung aja ya. Jadi ini sesi wawancara saya sama Pak Anies. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya ya. Jadi Bapak ini awal ketemu saya ya, ini ceritanya bagaimana Pak? Sebenarnya sebelum saya ketemu websitenya Mbak Karen ini, saya sempat nyari-nyari ya di Google ya. Kan memang waktu itu saya kondisinya udah nggak kuat lagi, saya harus gimana. Waktu itu saya sempat curhat sama teman kantor bilang, coba cari orang pintar yang bisa bantu gitu. Terus akhirnya saya searching di Google, searching itu di Google. Sebelum Mbak Karen itu sebenarnya sempat dapat salah satu orang gitu. Tapi saya nggak tahu namanya siapa karena dia juga merahasiakan nama, terus kontaknya, terus sempat beliau melakukan pembersihan aura, kemudian sempat scanning juga. Beliau mengatakan sama seperti Mbak Karen sampaikan. Jadi ada makhluk sesuatu yang ada di saya gitu. Iya. Terus karena saya nggak bisa diskusi lebih jauh sama beliau, akhirnya saya nyari-nyari tuh di website lagi di Google. Nah, barulah ketemu website Mbak Karen di situ. Iya. Kalau sama saya kan bebas ngobrol ya. Ya, bebas ngobrol, terus saya juga bisa tahu orangnya seperti apa, bisa ada websitenya juga, ada YouTube-nya juga, jadi kan iya, jadi lebih jelas sih sebenarnya. Nama aslinya juga udah tahu ya. Iya, betul. Oh, jadi kalau yang sebelumnya bahkan nama aslinya nggak tahu Pak? Tahu dari pas pembayarannya aja sih, tapi kalau fotonya orangnya seperti apa, terus penampilannya seperti apa, komunikasinya bagaimana, nggak pernah bisa tahu, karena dia nggak pernah mencantumkan. Nggak mencantumkan. Foto atau videonya nggak ada, iya. Oh, jadi ini kayak apa ya? Membeli kucing dalam karung ya? Ya bisa dibilang begitu. Gak jelas orangnya yang mana. Iya. Saya mau melangkah lebih jauh lagi, saya nggak berani kan, saya juga nggak begitu kenal ya itu. Iya, jadi karena dianya juga mungkin menjaga jarak kali ya, dianya jaga jarak. Iya, sempat sih belum menawarkan untuk pembersihan itu seperti Mbak Karen gitu, terus saya bilang nanti deh saya pikir-pikir dulu, saya bilang gitu, karena saya belum yakin gitu waktu itu. Iya. Lah dia buka itu di mana Bapak sampai nemu di Kaskus? Iya di Kaskus. Ada websitenya juga kok, dia ada punya websitenya tapi nggak ada foto-fotonya, nggak ada videonya. Iya. Jadi ini ya calon klien kalau ngelihat kayak gitu jadi gimana ini orangnya kok nggak jelas kayak gitu ya Pak ya? Iya, kurang yakin gitu jadinya. Kurang yakin karena dianya sendiri kok nggak berani ya nampangin diri gitu ya? Iya betul. Mungkin dia lebih jaga privasi, mungkin ya nggak mau nggak mau terkenal atau mungkin nggak mau namanya kesebar kemana. Mungkin dia juga punya profesi lain mungkin, jadi makanya dia berusaha menjaga privasinya, mungkin bisa jadi. Kalau saya kan cuma di sini aja ya, jadi ya udah gitu. Ya, tapi jadi kita jadinya kurang serp juga jadinya karena orangnya kurang terbuka gitu kan. Jadi pas ngobrolnya di mana Pak waktu itu, di WhatsApp? Enggak, atau via chat aja di WhatsApp. Oh, chat WhatsApp ya? Iya betul. Di WhatsApp kan sebenarnya bisa nanya-nanya juga, tapi di situ juga nggak bebas ya? Enggak Kaku bebas, ya? Suasananya udah kaku ya? Cewek cowok Pak? Cowok. Oh cowok, iya oke. Terus akhirnya Bapak nyari lagi kan? Yang bisa lebih bebas gitu kan? Dan lebih ada orangnya gitu loh. Ya penjelasannya lebih jelas lah. Kenapa saya bisa seperti ini gitu. Akhirnya dapatlah di sini di Mbak Karen ini. Akhirnya dapet di saya, oke. Itu awal ketemu saya ya, ternyata prosesnya seperti itu ya. Iya betul. Nah sebenarnya Bapak ketika mau nyari-nyari saya itu ya, kemudian akhirnya ketemu, itu apa sih yang dirasakan, masalah Bapak tuh apa? Sebenarnya dulu gini, kalau saya cerita kondisi saya gitu ke orang lain atau ke teman kerja saya, itu langsung terasa di leher, punggung, ke belakang tuh rasa ada energi lain yang dia nempel di saya, rasa dingin terus merinding nggak jelas begitu. Pokoknya asal saya ngomongin hal itu, dia langsung berasa kayak merambat gitu, kretek gitu, dingin nggak enak banget pokoknya. Sampai dari kepala, punggung, leher tuh bagian belakang tuh terasa banget. Terus setiap saya pulang kerja itu kan kadang maghrib sampai rumah ya. Terus saya kadang sampai ngomong sendiri. Karena saya ngerasa banget ada yang di dekat saya. Dia ngikutin saya terus. Sampai saya marah-marah gitu. Saya dalam hati saya komunikasi tapi dalam hati gitu sama yang ada di sekeliling saya tuh. Saya bilang saya nggak mau diikutin terus, bisa nggak jauh dari saya gitu. Tapi dianya nggak mau jauh, ngikutin terus. Dan waktu itu saya udah sempat bicara sama teman kantor, ini kalau kayak gini terus ini lama-lama saya bisa gila ini, saya sampaikan gitu, seperti itu.
Jadi karena Bapak merasa diikuti sama sosok makhluk yang Bapak nggak bisa lihat, ya kan? Iya. Mungkin kalau Bapak bisa lihat juga lebih parah kan sebenarnya karena bisa lihat ya? Iya, takut mungkin. Jadinya takut kan? Iya iya, oke. Jadi nggak bisa lihat aja udah menakutkan ya, apalagi bisa lihat kan? Karena Oke, berasa nggak enak, berasa merinding-merinding nggak jelas gitu. dan merasa seperti ada makhluk yang memang lagi deketin gitu ya, Pak, ya? Iya, saya ngerasa di sebelah saya itu ada sesuatu tapi saya nggak bisa lihat gitu. Kayak ada orang gitu kan, tapi kita nggak tahu itu Iya, apa gitu ya. iya Ngeri betul. ya. Iya, itu sebenarnya wujudnya genderuwo, Pak. Iya, sama yang sebelumnya juga mengatakan demikian, tapi pas pertama itu saya masih, masa iya sih saya sampai kepikiran begitu. Iya iya iya. Oke. Nah, dari situ sekarang ke pertanyaan kedua nih, perubahan apa yang dialami selama ini mengikuti beberapa program dari saya? Kan awalnya Bapak blessing bed proteksi ya? Iya betul. Nah, itu gimana tuh perubahan apa yang dialami? Yang pasti dulu kan saya nggak suka meditasi, bahkan saya nggak ngerti tentang meditasi. Nah, Mmm, semenjak saya mulai pembersihan aura, kemudian melakukan blessing bell, nah saya mulai rutin untuk meditasi setiap hari. oh Karena gitu. setelah dikasih tahu Mbak karena Anda seperti itu kan saya otomatis, saya gimana caranya saya harus bisa memproteksi diri saya gitu kan. Iya iya, betul betul. Kan waktu saya Saya kasih blessing belt proteksi juga saya bilang kan caranya harus dengan dimeditasikan kan, pakai blessing iya belt-nya. betul, Iya, iya jadi mau nggak mau Bapak meditasi kan? iya. Nah, Terus oke ditambah setelah lagi itu yang waktu itu kan sempat ada yang kita meditasi bersama itu ya, Mbak, karena sering inisiasi energi itu mhm. Kundalini. Nah itu semenjak itu lebih lebih kuat lagi. Dulu saya meditasi tuh nggak bisa ngerasain apa-apa, benar-benar ngeblank gitu aja. Oh iya, Tapi iya, semenjak beberapa kali inisiasi itu saya udah mulai merasakan tuh inisiasi. di atas ubun-ubun tuh ada gerakan energi udah berasa banget, Iya putaran iya. energi. Waktu ikut Iya, kelas itu Almesta ya? iya betul. Iya, inisiasi itu berpengaruh banget berarti ya, Pak, ya? Iya, Jadi sangat dibanding berpengaruh. meditasi sendiri emang lebih baik inisiasi. Iya betul. Kalau inisiasi emang jadinya lebih cepat dibandingkan dengan meditasi sendirian. Kenapa? Karena kalau Iya, meditasi sendirian, kondisi sistem energinya belum bersih, belum siap. Jadi memang iya, dalam proses latihan spiritual memang mau nggak mau harus dibantu sama seseorang yang bisa gitu loh, iya. yang punya energi khusus yang bisa membersihkan energi orang lain, kayak gitu. Itulah Dan mungkin fungsinya. kalau kalau sendirian meditasi mungkin juga pasti kita ke depannya mungkin kalau sendirian terus mungkin akan malas karena kita nggak bisa ngerasain manfaatnya, nggak bisa berasa gitu kan. Iya, Tapi setelah it setelah diinisiasi beberapa kali kita udah ngerasain gerakan energinya. Nah, iya kita sendiri juga udah ngerasa enak meskipun meditasi sendiri. iya Karena iya, udah bisa merasakan hasilnya. betul betul. Jadi kan waktu itu di grup ya, Pak, ya, banyak orang kan? Iya betul. Ikut. Ya banyak orang. Waktu itu Bapak kan beberapa kali tuh, berapa bulan ya, 2, 3 bulan kalau nggak salah. Nah itu, Iya, Bapak di situ ada buka aura kan, terus ada berbagai iya. macam teknik, terus ada Saktipat Kundalini. Waktu Saktipat Kundalini Bapak ada sensasi energi Kundalini yang naik? Ada? Waktu Saktifat pertama belum, waktu pertama Waktu justru yang yang naik pertama? itu waktu waktu rame-rame itu. Ya waktu rame-rame ya? Nah, Iya, itu apa yang terasa kuat, dirasakan, kuat Pak, sekali. waktu Saktifat Kundalini yang kedua berarti? Sebenarnya dulu sempat yang ya yang kedua waktu yang kedua itu saya pernah merasakan panas sekali perut saya. Panas ya? Iya Panas, habis iya. itu saya diare selama 5 hari nggak berhenti. Mmm, Tapi diarenya yang aneh di situ, eh, apa ya? Kalau boleh dibilang, jadi saya makan apapun saya langsung buang air besar. iya iya iya. Tapi di situ nggak ada bau 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 nggak enak tuh nggak ada waktu buang Mhm. air besar itu. Terus saya sempat ke dokter, saya langsung di waktu itu wah masuk ke IGD karena dokter mengatakan udah terlalu lama 5 hari. Terus akhirnya tes darah, tapi hasilnya nggak ada penyakitnya sama sekali. Dokternya juga sampai bingung. Iya iya. Tapi setelah
5 hari, terus kita meditasi healing. Waktu itu akhirnya berangsur-angsur hilang. Langsung hilang ya? Oh, jadi Iya. ketika latihan di grup itu, ya, Bapak juga waktu itu ke dokter ya, tapi kata dokter. Iya, saya ke dokter, sempat ya. dirawat di ICU. Oh ya, tapi dokter juga bingung ya? Nggak ada penyakitnya, dari tes darahnya itu normal semua. Ya. Padahal yang Bapak rasakan tuh jelas terasa ya. Iya. Tapi kata dokter nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada, tapi dokter juga sempat bilang ini perutnya bunyi terus Pak, tapi saya bingung kok nggak ada penyakitnya gitu. Iya, oke. Terus kan dari dokter cuma bisa diagnosa aja tapi tidak bisa membantu ya kan. Nah, habis itu Bapak terus latihan kan di grup, terus saya gimana? latihan waktu itu, saya waktu itu kan Mbak Karen sempat ngajarin untuk meditasi healing ya. Iya. Untuk menetralisir. Nah, saya menggunakan meditasi itu untuk healing itu beberapa hari gitu, terus berangsur-angsur hilang lagi, pulih lagi, saya seperti biasa. Dan setelah itu udah nggak ada gejala-gejala lagi. Udah nggak ada gejala lagi ya, udah bersih ya? Iya. Iya. Jadi efektif ya, dengan inisiasi energi itu efektif untuk penyembuhan ya Pak? Iya, betul. Iya, oke. Nah, saya mau tanya yang sensasi Bapak yang energi kundalini itu gimana Pak? Yang Bapak rasakan tuh gimana pengalaman? Waktu diinisiasi itu pertama saya agak takut ya, karena ada tekanan kuat sekali di kepala, sampai saya akhirnya buka mata tuh waktu meditasi itu, karena saya takut terjadi sesuatu gitu kan. Tapi pas di hari-hari berikutnya saya coba terima gitu, maksudnya saya relax aja gitu, saya nikmati aja gitu kan. Karena Kenapa? Bapak baru pertama kali ngalamin ada tekanan di kepala, jadi ngerasa aneh ya, ini apaan gitu ya Pak Karena ya? Ini waktu takut itu ya? berat banget, tekanannya itu berat banget, kayak berasa kayak mau meledak gitu rasanya. Terus tapi lama-lama di next harinya saya berusaha relax, saya ngerasa ada energi yang naik dari bawah itu ke atas sampai tembus ke ubun-ubun keluar gitu. Iya. Kerasa ya itu ada energi tembus Berasa banget, ubun keluar ya? karena energinya itu, gerakannya itu kerasa banget, dia lambat tapi berasa banget. Iya. Gerakannya berasa. Oke. Terus setelah menyembur melewati ubun-ubun kan, seperti itu kayak bunga yang mekar ya Pak ya, itu setelah itu Bapak merasakan sensasi apa di situ? Feeling-nya gimana waktu merasakan pengalaman spiritual itu? Apa ya, nggak bisa dibilang sih, saya ngerasa lega banget, terus ngerasa bahagia banget tanpa saya tahu sebabnya apa, ngerasa Iya. relax banget lah pokoknya. Lega banget, bahagia banget, rileks banget. Iya. Iya, luar biasa ya. Jadi seperti kita membuang kotoran, membuang unek-unek energi negatif, unek-unek semuanya kayak udah lepas ya Pak ya. Iya, betul. Jadi akhirnya kita jadi happy kan, energi positif kan masuk. Seperti itu. Ya. Oke, jadi kan memang manusia itu seperti wadah ya. Wadah kan bisa kotor ya. Nah, itu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan energi positif, dengan cahaya putih, lama-lama jadi bersih, kotorannya menghilang. Barulah kita bisa mengupgrade diri secara energi. Itu tahapannya. Dari mulai kundalini, kemudian energi proteksi dan seterusnya. Jadi memang awal-awal pertama kali harus diinisiasi dulu ya. Pembukaan aura, kundalini ya. Nah, setelah tahapan itu selesai baru bisa latihan mandiri dan dia bisa punya progres yang cukup bagus gitu loh. Karena di awalnya udah diinisiasi. Beda kalau misalnya Bapak ya belum diinisiasi awalnya, ya latihannya juga nggak efektif gitu loh. Nah, karena Bapak di awalnya udah pernah diinisiasi sama saya, akhirnya Bapak kemarin kan latihan mandiri tuh beberapa bulan saya lihat tuh perkembangannya luar biasa ya. Ada kemajuan yang bagus gitu kalau saya lihat, terutama dari segi energi proteksi gitu loh. Karena saya lihat, terjadi lonjakan energi proteksi yang cukup besar sehingga ini berapa ya, antara 80-90 sebenarnya. Jadi saya kasih waktu itu 90 aja. Cuman kalau secara objektif sih masih mungkin di range 80-an ke atas sih sebenarnya. Seperti itu loh. Jadi Bapak waktu itu kan diajarin juga ya teknik untuk membuat selubung energi proteksi ya. Bapak
praktekkan itu juga ya? Iya, betul. Ya, jadi makanya ketika Bapak praktekkan teknik selubung energi proteksi ya, energi proteksinya ikut naik juga ya. Meskipun kita nggak bisa lihat ya, misalnya Bapak nih belum bisa lihat energi proteksi itu kayak apa gitu kan. Tapi selama Bapak mempercayai itu dan Bapak melakukan tekniknya, ya itu terjadi sebetulnya. Nah, apalagi untuk zaman sekarang ya Pak ya, kita kan di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ya. Benar nggak? Jadi memang kita harus meningkatkan energi proteksi terus-menerus Pak. Iya, oke. Energi proteksi juga akan bisa membantu kesehatan kita. Nah sekarang Bapak gimana nih kondisi kesehatannya setelah pengalaman Bapak dari awal ketemu saya, terus terjadi perubahan energi, perubahan kesehatan. Sekarang banget nih Bapak ngalamin apa nih sekarang banget? Yang pasti perbedaannya yang pertama dulu sebelum saya mengikuti program-program ini dulu, yang pertama saya emosinya kurang bisa dijaga emosi saya. Saya gampang banget marah-marah, gampang banget sedih, gampang banget, pokoknya nggak stabil lah. Nggak stabil, gampang marah, gampang sedih juga ya Pak? Iya. Sedihnya kenapa Pak? Nggak tahu, terus gampang cemas juga, takut. Jadi saya Cemas, sedih, takut, oke. karena dulu tuh saya sering mimpi, kadang nggak lama setelah mimpi itu beberapa hari, bisa terus seminggu 2 minggu kemudian, kadang mimpi saya kejadian, kadang seperti itu. Makanya kadang-kadang suka, kalau mimpi yang nggak enak pasti saya langsung udah takut duluan gitu. Takut, iya. Tapi kalau mimpi yang menakutkan, Bapak takut kejadian, nah berapa persen mimpi yang menakutkan itu akan menjadi nyata? Yang Bapak alami? Sekitar boleh dibilang 80% mungkin ya. Oh, nah sekarang setelah kondisi yang sekarang, apakah sering mimpi seperti itu lagi nggak? Sama. Bahkan saya mimpi, kadang saya bisa mimpi ketemu seseorang yang saya belum kenal, bahkan saya mau pergi ke satu tempat yang saya belum pernah ke sana. Terus saya udah mimpi duluan, saya ketemu seorang kakek ini sama nenek ini. Pas sampai sana saya ketemu beneran 2 orang itu. Serius? Serius. Itu dan jadi itu kayak seperti agak aneh aja sih, saya mikirnya kok bisa gitu. Iya, itu jadi kayak ini ya, menerawang masa depan tapi lewat mimpi, seperti itu ya, semacam itu ya? Iya, betul. Tapi kalau yang dulu kan menakutkan tuh, kalau sekarang mimpi-mimpi yang masih ada itu yang menakutkan ada yang biasa juga ada, tapi itu sama-sama terjadi. Iya. Jadi dulu saya pernah mimpi jatuh gitu di jalan aspal gitu. Dan selang 2 minggu saya jatuh beneran. Oh ya? Iya. Sampai luka-luka lumayan parah waktu itu. Dan kemarin waktu saya pergi ke satu tempat di wilayah timur Indonesia itu saya sempat juga mimpi. Di situ pokoknya ada masalah yang nggak enak banget. Terus saya lari kabur ke rumah seseorang, dan di dalam rumah itu ada kakek sama nenek itu, 2 orang itu. Kemudian nenek itu menanyakan saya, kamu mau kemana? Saya mau ke sana gitu. Terus kakaknya bilang bukain jalan biar dia bisa ke sana gitu. Dan pas di sana saya pas dari salah satu kaki gunung di pulau itu, saya turun. Kebetulan saya nggak sengaja. Waktu saya nyari tempat sholat kok susah banget ya gitu. Terus pas saya lagi mau ngopi sama teman saya, tiba-tiba saya melihat ada musola nggak jauh dari situ. Nah, saya sholat dulu ya, pamit sama teman-teman saya, terus saya sholat. Maksudnya di dalam sholat itu ada 2 orang itu, kakek sama nenek itu. Pakaian yang dikenakan tuh sama persis seperti yang di mimpi saya waktu saya melihat mereka. Jadi merinding saya. Nah, itu termasuk mimpi yang biasa-biasa ya, bukan yang menakutkan ya? Iya. Kalau mimpi yang menakutkan tuh yang kayak gimana, Pak? Saya di mimpi itu sebenarnya pas ketemu kakek sama nenek itu, saya sempat jatuh sebenarnya waktu itu. Naik motor saya jatuh ke jurang dalam banget. Terus, nah kejadiannya waktu itu waktu udah mau pulang ke airport sama teman saya waktu itu, naik tapi udah nggak naik motor, kita naik kendaraan umum, taksi atau sewa mobil lah. Nah, waktu itu kejadiannya gini, sempat ada konflik. Dulu tadinya teman saya sama driver taksi itu ngobrol lumayan seru lah. Karena saya nggak suka ngobrol, saya diem aja gitu kan. Jadi teman-teman saya yang ngobrol. Jadi teman Bapak yang ngobrol sama driver taksinya.
Terus kemudian ada beberapa kesalahpaham antara supir taksinya sama teman saya. Akhirnya sampai kesalahpahaman itu memuncak, jadi mereka saling diem-dieman. Saya udah langsung mulai ngerasa, kok nggak enak banget ya energinya. Saya ngerasa pokoknya nggak enak banget. Terus saya sampai pikir, ini kemungkinan besar dalam waktu dekat akan terjadi satu masalah yang serius. Padahal niat saya tadinya kan semalaman saya nggak tidur, waktu di hotel kan saya nggak tidur semalaman. Saya sempat kepikiran nanti di taksi saya mau tidur, karena di taksi itu saya sempat sekitar 1-2 jam lah, karena teman saya sempat mau muter-muter dulu nyari-nyari sesuatu gitu kan, nyari barang di sana. Iya. Tapi karena ada kejadian itu, otomatis saya akhirnya, wah saya nggak bisa tidur nih, saya nggak boleh tidur nih, saya harus jaga-jaga nih, karena ada sesuatu yang akan terjadi yang di depan saya, tapi saya nggak tahu apa, tapi saya udah ngerasa nggak enak banget gitu kan. Udah jalan-jalan beberapa jam, nggak ada terjadi apa-apa, sudah mulai udah nggak bakalan ada yang terjadi, ini sudah mulai nyantai gitu kan. Pas sudah mau nyampe airport itu ada putaran gitu, seperti perempatan tapi ada tugu di tengahnya gitu. Dari arah samping itu ada motor masuk, dan taksinya tuh nyelonong aja dia masuk mau arah lurus, dan nyaris motornya itu nabrak ke arah saya duduk di pintu itu. Iya. Karena yang bawa motor itu lagi meleng ngobrol sama di belakang, yang bawa taksi lagi kesel sama teman saya, jadi dia bawa mobilnya asal-asalan. Otomatis pas motor langsung melaju ke arah saya, langsung teriak saya dong. Saya pas ngeliat, akhirnya taksinya langsung ngegas, motornya banting setir ke belakang. Jadi tabrakan nggak itu? Nggak sampai. Terus saya bilang, Pak, bawa taksinya jangan kayak gini dong Pak. Saya bilang, nanti bahaya loh Pak, saya bilang gitu. Terus iya, saya minta maaf, saya buru-buru kata dia gitu. Jadi kecelakaan itu terhindar karena Bapak teriak duluan gitu? Iya, jadi yang bawa motor juga akhirnya di depannya ada taksi. Kan dia lagi ngobrol sama yang di belakang. Bapak buka jendela mobil gitu terus Bapak teriak? Karena waktu itu memang nggak saya tutup penuh jendelanya. Oh, karena nggak ditutup penuh jendelanya, setengahnya gitu. Terus Bapak teriak. Bapak teriakin apa? Motornya, saya bilang awas, saya bilang gitu udah. Karena saking paniknya saya juga kan. Jadi Bapak teriak ke motor ya? Ke motor sama ke driver supirnya juga. Saya bilang awas gitu. Iya. Bapak duduknya di belakang driver? Iya, pas di belakang driver. Oh, itu yang saya bayangin, Pak. Benar ternyata di belakangnya driver ya. Iya, betul. Mobilnya warna apa, Pak? Mobilnya warna biru. Oh, iya. Untung ya, kalau Bapak nggak teriak kemungkinan ya, itu terjadi ya? Iya, pas ke arah saya lagi, saya duduk di situ di pintu itu. Iya, pas ke arah Bapak ya. Iya. Berarti Bapak nanti kalau kecelakaan yang paling parah itu kenanya Bapak ya? Iya. Jadi di situ sudah ada insting ya? Insting. Iya. Kalau saya perhatikan sih itu sebenarnya dari energi proteksinya Bapak untuk melindungi Bapak sih sebenarnya. Jadi energi proteksi itu akan menuntun kita untuk supaya selamat gitu Bapak. Kemungkinan kalau misalnya dalam kondisi seperti itu energi proteksi Bapak tuh belum cukup, bisa jadi kejadian gitu. Bablas ya jadinya. Iya, nggak ada proteksinya. Iya, makanya memang setiap orang butuh proteksi banget gitu. Oke, itu salah satu pengalaman ya. Ada pengalaman lain, Pak? Itu aja sih yang kena kerasa banget. Yang kerasa banget ya, yang bikin shock mungkin ya. Iya. Itu baru-baru banget ya, Lebaran kemarin ya, Pak ya? Iya betul, pas Lebaran kemarin. Ada nggak pengalaman spiritual yang pernah dialami sebelum mengikuti program dari saya, dari konsultan Karan? Nggak ada? Nggak ada, Pak? Ada dulu sering tindihan, sering banget saya tindihan. Oh, kalau tindihan mah bukan pengalaman spiritual, Pak. Tindihan ya. Memang diganggu. Iya. Kalau tindihan memang diganggu sama halus-halus. Iya, beda, itu bukan pengalaman spiritual. Kalau pengalaman spiritual yang seperti tadi, Pak. Jadi pengalaman spiritual itu seperti yang Bapak alami tadi sebagai wujud dari adanya energi Bapak gitu. Yeah. Karena Bapak ada energi proteksi, oh ini pengalaman spiritualnya seperti ini. Ternyata ketika ada bahaya bisa dihindari seperti itu. Itu pengalaman spiritual yang seperti itu. Termasuk ada teman saya ya, dia kan sering zikir ya, latihan chanting, tapi dia memang menggunakan latihan yang benar dan memang auranya udah bersih semuanya gitu kan.
Nah, dia punya adik yang sangat tidak stabil ya. Kalau marah suka lempar barang-barang seperti itu. Iya. Nah, ketika itu dia lagi zikir di kamarnya, ya kan? Karena dia energi proteksinya juga udah bagus. Nah, adiknya lagi marah-marah ya. Dia lempar barang-barangnya gitu ke arahnya dia dan itu nggak kena gitu loh. Jadi kayak dia ada selubung proteksinya gitu. Iya. Iya, seperti itu gitu loh. Jadi kalau terjadinya tiba-tiba bisa jadi seperti itu. Jadi apa ya? Selubung proteksinya itu bekerja banget gitu secara real. Iya. Seperti yang dialami Dan kita juga lebih tenang sih sebenarnya. Meskipun kita ngerasa nih mau ada sesuatu yang terjadi, kita nggak panik, nggak gimana gitu. Ngerasa Iya, ya udah apa yang terjadi ya udah biarkan terjadi, ini memang harus terjadi. Paling mikirnya hanya seperti itu. iya, Kalau dulu sebelum latihan mungkin saya kalau udah ada feeling kayak gitu pasti langsung udah panik, nggak karuan, udah takut duluan. iya. Jadi energi proteksi juga bisa membantu kita untuk memiliki mental yang lebih berani dan pasrah ya Pak ya. Iya, pasrah lebih Udah ikhlas. lebih damai gitu ibaratnya, nggak mau apapun Ya, terjadi ya udah jalanin aja gitu. jalanin aja, lebih damai ya, betul sekali. Lebih damai, lebih ikhlas, betul sekali. Ya kedamaian sih yang dicari setiap orang kan sebenarnya ya. Iya, betul. Tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara meraih kedamaian jiwa, kedamaian batin ya Pak ya. Jadi situasi apapun terjadi tapi kita tetap tenang gitu loh. Nah itu rahasianya di spiritual sebenarnya. Di latihan spiritual. Ini banyak orang nggak tahu ya Pak ya, bener nggak? Iya, betul. Dulu saya juga nggak tahu sebelum saya latihan ini, misalnya ada apa-apa ya udah pasti panik langsung, takut lah. Tapi Tapi sekarang jadi setelah lebih enjoy, lebih ya udah, maksudnya kalau apa harus terjadi ya udah memang udah waktunya terjadi, paling mikirnya ke situ. iya. Jadi energi yang saya lihat dari Bapak sudah meningkat ya, energi spiritualnya meningkat, itu akan mempengaruhi sikap Bapak, sikap, perilaku, kemudian kondisi mental juga ya, seperti ketakutan udah nggak ada lagi ya kan, terus kekhawatiran, Emosi juga lebih stabil. emosi lebih stabil, pokoknya banyak perubahan positif ya Pak ya, yang Iya, dialami. betul. Ya bersyukur ya Pak ya. Iya, terus nggak takutan juga. Nggak takutan lagi. Maksudnya lewat tempat-tempat sepi, gelap juga masih bisa nyantai gitu. Kalau dulu kan mungkin udah takut. Oh ya, kalau sekarang enggak ya. Dan setelah berani memang nggak terjadi apa-apa juga ya Pak ya. Iya, betul. Kalau ada tantangan uji nyali Bapak mau ikut? Bukan karena nggak mau sih, tapi lebih apa ya, nggak minat mungkin ya. Gak minat ya, bukan karena nggak berani ya. Iya. Oke. Terus tentang testimoni kesembuhan bisa diperjelas lagi Pak, yang kesembuhannya gitu. Yang pasti sekarang udah nggak ngerasa kayak dulu lagi, udah nggak ngerasa ada yang ngikutin, nggak ngerasa merinding seperti itu. Udah sembuh Mungkin ya? sesekali masih ngerasa kalau ada energi negatif dekat tuh saya bisa ngerasa. Oh bisa ngerasa, ya itu Jadi saya mungkin waktu makhluk itu lain, tapi bukan makhluk yang kemarin. ya tapi saya sebelumnya karena itu memang kesalahan saya waktu itu. Jadi kan waktu itu saya meditasi. Nah, saya ngebayangin saya meditasi di tempat keramat di kampung saya dulu. Iya, terus Kan saya lagi waktu itu kan ada yang ngasih tahu, ada yang cerita lah. Kalau meditasi bayangkan tempat kecil kita waktu bermain dulu gitu kan. Ya udah saya pikirin tempat saya main dulu gitu. Akhirnya selesai meditasi nggak enak banget tuh, merinding nggak karuan, kayak ada yang ngikut gitu. Ya Bapak waktu meditasi itu mengundang. Terus ya udah akhirnya sampai netralisir buat biar dia nggak ikut gitu kan. Itu kejadiannya siang, pagi, malam? Sore sekitar jam 5. Oh sore ya, apalagi ya. Sore sebenarnya mereka udah pada ini. Tapi lebih enak sih semenjak saya belajar kayak gini, jadi ada yang deket nih. Nah kita bisa netralisir itu biar jangan ikut. Kita bisa netralisir ya supaya jangan ikut, itu gimana caranya kalau caranya Bapak? Meditasi di netralisir. Meditasi dan energi proteksi. Dan diniatkan ya energi proteksinya itu untuk supaya mereka menjauh, seperti itu kan? Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi memang ya energi proteksi itu bisa berfungsi juga untuk menjauhkan kita dari makhluk halus. Kalau misalnya kita udah kerasa nih kayak Pak Andi ya,
Iya. Udah kerasa ada, terus ya udah Ada yang mendekat gitu. aktifkan energi proteksinya, habis itu niatkan untuk mengusir mereka ya. Iya. Gitu ya. Kadang saya juga gitu Pak, kalau malam kalau saya tuh, malam misalnya ada yang dekat, saya tuh juga ngerasa aja, "Oh ini apa ini?" Akhirnya saya niatin, silakan Anda Apa pergi juga ya. Iya. Ya saya juga suka ada yang deketin Pak, ya menakutkan kan. kita udah nggak ada yang berani gitu. Tapi kayaknya mereka nggak berani deket banget gitu loh. Tapi Jadi kerasa ya, kalau tetap kerasa ya. tetap kerasa gitu, kerasa. Nah, kan gini loh, kalau misalnya cakra kita akan redup ketika kita tidur kan. Hmm. Nah, mereka beraninya pas kita tidur gitu loh, Pak. Apalagi kalau lampunya dimatiin. Makanya lampunya jangan terlalu dimatiin gelap banget kalau tidur ya kan, mungkin remang-remang sedikit gitu. Nah, waktu itu seringnya ya ketika saya tidur habis itu saya ngerasa ada ya sesuatu, saya bangun mereka udah lenyap gitu. Karena Kabur gitu ya. ya udah pada kabur karena apa? Karena kalau misalnya kita bangun, aura kita kan nyala lagi, Pak. Iya. Aura Mereka kita merasa nggak nyala, enak mungkin ya. ya mereka ngerasa nggak enak, tersengat sama cahaya auranya itu, kayak gitu. Sebenarnya mereka akan takut sama kita kalau aura kita itu terang benderang, Pak. Iya. Justru mereka deketin kita kalau aura kita tuh gelap gitu loh. Makanya banyak orang ya yang dipengaruhi makhluk-makhluk halus ya untuk melakukan kejahatan atau melakukan maksiat. Ya sebenarnya karena dirinya sendiri itu auranya udah gelap sehingga makhluk-makhluk jenis yang lain karena dia auranya gelap ya nggak ada ketakutan kan. Iya. Sama gitu loh, mereka juga gelap ya, ini orang juga auranya gelap, jadi kayak sama gitu, jadi Sama mengundang. energinya. Ya. Iya, sama energinya, jadi mengundang. Tapi kalau misalnya orang ini auranya bagus, auranya cerah ya, ya makhluk yang kayak gitu pada pergi. Takut mereka, takut tersengat gitu loh. Jadi seperti kita nih kalau ada matahari ya, kita kayak silau banget kan. Nah, mereka juga gitu, Pak. Kalau melihat orang yang auranya cerah ya, apalagi kalau glowing auranya mereka tuh takut, Pak. Silau jadinya gitu. Iya. Makanya penting banget semua orang tuh punya aura yang cerah, Bersih. bahkan kalau bisa glowing ya, bersih, seperti itu nggak gelap. Justru kalau auranya gelap ya begitulah mudah dipengaruhi sama mereka-mereka itu gitu loh. Jadi bisa jadi ya orang yang jahat makin jahat kenapa? Karena orang yang auranya gelap ya dia nggak tahu gimana cara membersihkan aura gelap sehingga dia makin jahat gitu loh. Karena terus dipengaruhi sama energi negatif yang berasal dari luar. Bagusnya kan dibersihkan, Pak. Benar nggak? Iya, betul. Sehingga pengaruh dari luar itu nggak datang lagi ke dia gitu. Tapi banyak orang nggak tahu ya tentang hal ini gitu. Oke, terus testimoni energi proteksi tadi udah ya, yang paling dahsyat tadi ya, yang tentang bisa menghindarkan diri dari kecelakaan antara motor dan mobil itu ya. Iya. Udah ada 5 pertanyaan yang dijawab ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin buat untuk yang lain kan ini suara Bapak didengar sama orang-orang gitu. Mungkin Bapak punya pesan. Pesan saya mungkin gini ya, di kondisi-kondisi sekarang ini kan dengan semakin banyaknya tontonan yang tidak mendidik di YouTube, di film-film, di mana-mana, sangat penting buat masing-masing kita untuk memproteksi diri kita dan untuk menyadarkan kesadaran spiritual kita masing-masing. Karena hanya dengan cara itu kita bisa membentengi kita dari kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan yang ada di sekeliling kita. Membuat kita lebih tersadar dan membuat kita lebih tahu fungsi hidup kita itu buat apa sih sebenarnya gitu. Iya ya, betul. Tujuan hidup kita ya Pak ya. Jadi orang lebih bisa aware ya, tidak hanya mengejar duniawi aja ya. Iya, betul. Karena mungkin yang kita lihat sekarang ya Pak, kebanyakan orang nyarinya duniawi terus ya Pak ya. Iya. Jadi tanpa sadar orang itu saling bersaing satu sama lain dengan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan sesuai standar yang ada di dalam media sosial, di dalam film, di dalam yang sesuatu yang padahal itu standar yang sebenarnya tidak baik gitu sebenarnya. Iya. Tapi jadi mereka bersaing dengan cara yang tidak boleh bilang tidak, kadang ada yang bahkan sampai dengan cara yang tidak manusiawi kadang kalau kita lihat di berita-berita itu. Akhirnya menjadikan kita lupa bahwa siapa sih sebenarnya kita ini, sebenarnya fungsi kita turun ke bumi ini buat apa gitu kan.
Iya, iya, betul. Betul, betul sekali. Menurut Bapak nih, berapa persen sih orang-orang yang sudah sadar tentang apa yang Bapak bicarakan tadi, dengan yang belum paham, itu berapa persen yang sudah paham Di akan apa? bawah 5% setahu saya, kalau menurut saya ya, karena ini berdasarkan dari, maksudnya kalau kita terjun ke lingkungan, katakanlah kita cerita sesuatu tentang spiritual gitu, itu yang bisa bisa nyambung mungkin hanya sekitar 5% ke bawah. Selebihnya mereka Oh, seperti ngeblank gitu, nggak ngerti. nggak ngerti ya, bahkan nggak nyambung ya, kalau Iya, kita ngobrol ya? iya, 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 iya. Jadi berarti 90% itu banyak yang nggak paham ya, iya, tentang apa sih yang harus dilakukan, apa sih kenapa sih kita harus meningkatkan diri secara spiritual tuh ternyata banyak orang nggak paham ya, Pak, ya? iya. Betul, betul, ini yang menjadi PR kita semua ya. Dan mungkin situasi ini akan berubah sampai tadi, apa yang Pak bilang, sampai alam Eh, kan? ini sulit karena kalau kita menuntut orang untuk sadar secara sendiri, dia sadar, maksudnya sadar dengan diri mereka sendiri, itu akan sulit sekali kalau nggak ada trigger dari luar, nggak ada sesuatu yang memaksa mereka harus sadar. Dan itu hanya bisa terjadi dengan misalnya banyaknya bencana, banyaknya masalah, banyaknya kejadian yang tidak enak, itu tanpa tanpa tidak secara langsung dia akan men-trigger orang untuk akhirnya sadar, kenapa sih begini, kenapa sih seperti ini, akhirnya dia mulai sadar akan kehidupan itu sendiri. Iya, iya, betul, betul. Dengan kesulitan, penderitaan orang akan lebih mudah disadarkan ya, dibandingkan dengan Iya kesenangan betul, memang. ya. Iya, Justru dengan kesenangan orang akan semakin jadi terlena, menderita. jadi ya Iya, enak. terusan. Iya, iya, iya. Ironisnya justru mereka menganggap ketika mereka senang, itulah tujuan mereka gitu ya, padahal Iya, bahagia yang semu sebenarnya. iya, tertipu Dan ya, nggak ada puasnya seperti itu. Akan nggak terus ada mengejar, terus mengejar. nggak ada ujungnya ya. Kan Bapak lingkungan Jakarta nih, kantor-kantor Jakarta, Ya, itu orang-orangnya rata-rata kayak gitu ya, Pak ya? iya, mayoritas. Mayoritas seperti itu ya. Lingkungan modern di Jakarta seperti itu semua ya. Ya ampun, jadi sebenarnya kita dibuat menderita dulu, Pak, sebenarnya. Jadi Sebenarnya kita ya, dengan kondisi yang udah sadar ini, dengan minoritas yang sadar ini juga lumayan berat. Selain berat bagaimana cara menyampaikan ke mereka, berat juga karena lingkungan kita tidak mendukung kondisi kita. iya, iya, Jadi iya. kalau nggak sabar-sabar ya makan hati. Iya, 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 betul. Sebenarnya sih ini sih, Pak, kan mereka yang belum sadar misal ya, ya Hmm, mereka nanti akan menderita sehingga mereka nanti sadar. Nah, iya, sebenarnya kita menderitanya duluan loh, dikasih sama alamnya. Bapak kan iya, menderita iya, dulu nih dapat masalah sehingga Bapak akhirnya dapat pencerahan seperti itu semacam itu iya, kan. Saya juga Pak, kalau saya sejak 2015, 2016 saya ada sebuah case yang membuat saya menderita lah intinya begitu sehingga saya lari ke spiritual. Kayak gitu. Cuman saya cara lari ke spiritualnya tuh mandiri banget gitu. Jadinya, oh ya sudah gitu loh. Jadi kita duluan Pak gitu lah. Terus pada akhirnya kita yang akan membantu mereka yang terakhir mendapatkan apa ya, takdir untuk iya, menderita sebelum mendapatkan semacam insight, pencerahan seperti itulah ya, kayak gitu. iya. Tapi memang Ya, sepertinya kalau belum ada triggernya agak sulit untuk membawa orang ke sana. iya betul sekali. Jadi memang ya kalau boleh boleh dibilang ya ujian hidup, penderitaan itu ya memang trigger untuk orang-orang supaya sadar sih, termasuk saya, Pak juga ya kan. Untuk Iya, rata-rata orang sih penderitaan itu bisa menjadi trigger orang menjadi lebih baik ya, kayak iya, gitu. Oke Pak, iya. terima kasih banyak karena saya ada sesi Sama-sama coaching Karen. lagi. Ya, Oke Pak, terima kasih. Nanti kita bisa sambung mungkin di lain waktu atau lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih iya, atas sama-sama Mbak waktunya. Karen. Saya izin untuk nanti upload, semoga berguna untuk orang-orang di luar sana, karena banyak orang di luar sana kan yang sebenarnya membutuhkan informasi ini. Mungkin banyak Iya. orang yang sebenarnya lagi kesulitan, kesusahan, menderita, tapi dia tidak tahu informasi. Benar Dan nggak? belum dapat jalannya, iya, Belum dapat jalannya gitu. belum sampai sananya mungkin. Oh, mungkin dia ini Kalau kan, kalau udah Bapak kan waktunya, kalau udah waktunya pasti ketemu udah iya, waktunya. iya, 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 betul. Kalau Bapak kan waktu sebelum nyari itu kan kata kunci kan spiritual kan, dikasih tahu teman iya, Bapak itu juga kan. Nah, mungkin iya orang-orang betul. yang masih kesulitan itu tuh nggak kepikiran cara spiritual apa gitu kan, nggak ngerti kan orang-orang, gitu. Ya awalnya berarti Bapak dari saran teman Bapak, Google ya,
kita terima kasih juga sama saran teman Bapak, Google juga ya. Ya, betul. Oke Pak, saya juga terima Ya. kasih sama Bapak karena saya juga belajar banyak dari Pak, dari semua klien saya juga gitu, pengalaman hidupnya yang luar biasa ya, bisa menjadikan kita lebih sadar lagi dan lebih ter-trigger lagi untuk terus latihan spiritual, karena latihan spiritual itu sebenarnya tidak ada ujungnya ya Pak ya, jadi kita harus terus latihan gitu loh Pak. Oke, terima kasih dan selamat latihan spiritual ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Karen. Ya, selamat malam ya Pak. Saya close ya Pak. Ya, oke Mbak Karen, siap. Energi proteksi adalah medan energi cahaya berwarna ungu elektrik yang kuat dan dinamis dengan efek kilatan listrik atau halilintar yang mengalir di sekelilingnya. Cahaya ini menyelimuti seluruh tubuh seperti kapsul energi, membentuk perisai pelindung yang kokoh dan tak tertembus oleh energi negatif, serangan psikis, atau gangguan eksternal. Getaran energinya yang tinggi menciptakan medan pertahanan yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memperkuat aura, meningkatkan kewaspadaan spiritual, dan mempercepat regenerasi energi positif dalam diri. Ternyata, kurang dari 5% manusia kini memiliki energi proteksi elektrik violet yang kuat. Artinya, jika terjadi bencana besar yang masif, maka sebagian besar populasi manusia akan musnah. Bersatu dan berkumpulnya manusia dengan energi proteksi elektrik violet yang kuat di suatu wilayah, misalnya di ISER, Independent Safety Residence, maka akan membuat satu wilayah tersebut menjadi sangat aman dan mampu menetralisir energi negatif yang akan datang dalam bentuk bencana atau bahaya. Satu-satunya cara membangun energi proteksi elektrik violet yang efektif dan cepat adalah dengan proses inisiasi energi dari seorang master energi kepada klien atau muridnya. Lamanya proses membangun energi proteksi elektrik violet tergantung pada level kesadaran spiritual individu tersebut. Biasanya memakan waktu antara 1 minggu hingga bulanan. Energi proteksi elektrik violet juga bermanfaat bisa menjauhkan seseorang secara otomatis dari lingkungan dan teman yang buruk atau toksik serta berpengaruh negatif pada dirinya. Metode Goldspring Level 2 memungkinkan individu dapat memiliki energi proteksi elektrik violet dengan mudah dan efektif karena akan dibimbing oleh master dengan kapasitas energi yang sangat tinggi. Masih banyak orang di zaman ini yang berasumsi, jika ingin selamat maka harus eling lan waspodo atau dekat dengan Tuhan, tanpa mengetahui secara jelas apa yang harus dibangun dalam sistem energi tubuh mereka, karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Ironisnya, inilah salah satu faktor yang mengakibatkan banyak manusia yang tidak akan selamat pada saat krisis global, karena hanya mengandalkan slogan-slogan klasik yang sebenarnya mereka tidak pahami dan juga tidak dijalani. Individu yang telah memiliki energi proteksi elektrik violet yang kuat akan memiliki pertahanan dari serangan energi negatif, misalnya santet atau guna-guna, dan energi proteksi ini akan menjadi seperti bumerang yang secara otomatis menyerang langsung ke si pengirim santet atau guna-guna tersebut. Jika dalam kondisi sulit, orang yang telah memiliki energi proteksi elektrik violet yang kuat, pada akhirnya akan selalu mendapatkan solusi dari jalan-jalan yang tak terduga. Jika terus berusaha, selalu akan ada penolong dalam situasi-situasi yang sulit. Seseorang yang telah memiliki energi proteksi elektrik violet akan merasakan kedamaian dan tidak pernah merasa seolah sedang sendirian karena dalam jiwanya seolah seperti ada yang menemani atau melindungi. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kualitas ketenangan batin, fokus, kepercayaan diri, ketangguhan, ketahanan mental, dan stabilitas emosi. Individu yang telah memiliki energi proteksi elektrik violet yang kuat biasanya tidak lagi merasakan adanya gangguan-gangguan dari makhluk halus, misalnya ketindihan, gangguan di rumah atau di sekitar, mimpi buruk, tidur yang tidak nyenyak, dan lain sebagainya. Sensasi energi proteksi elektrik violet dapat dirasakan oleh klien atau murid dari Master Sasi Kirana. Anda akan mengetahui bagaimana sensasinya jika beruntung mendapatkan inisiasi energinya pada komunitas inline atau Glowspring Nobel Alliance.
Jika Anda memiliki kepekaan energi yang tinggi dan memiliki kemampuan meditasi yang mendalam, serta cakra asna yang aktif, maka Anda pun bisa melihat sendiri bagaimana bentuk rupa dari energi proteksi elektrik violet tersebut, di mana hal ini adalah gambaran visualisasi metafisika yang jelas, karena masing-masing orang akan melihat dan merasakan hal yang sama.